warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Selin Monika. Saya berasal dari kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, tujuan saya datang ke desa ini tuh untuk melihat dengan jelas mengenai kondisi alam dan rumitnya sistem pertanian dan pemeliharaan sumber daya alam yang terbatas yang dijalankan di masyarakat desa tersebut. Nah, baiklah, terima kasih ya buat ibu-ibu yang sudah mau hadir untuk diajak berdiskusi. Nah, sebelumnya ini saya juga akan bertanya mengenai sejarah di Desa Muktisari ini bagaimana ya? Asal usulnya Desa Muktisari ini pertama diambil dari berdasarkan hasil musyawarah para tokoh dusun di sini. Nah, desa ini terdiri dari 3 dusun, yang mana masing-masing dusun itu mengajukan namanya sendiri, seperti Desa Ciloa Girang, Ciloa Hilir, dan Desa Karangsari. Baik, terus kan itu ada mengajukan, tiap-tiap dusun mengajukan nama. Mengapa tiap-tiap dusun itu harus mengajukan satu nama untuk terdirinya Desa Muktisari ini? Ya karena agar tidak menjadi konflik atau permasalahan, di mana pengajuan nama-nama tersebut dibawa ke dalam musyawarah panitia sehingga menghasilkan keputusan, yaitu akhirnya menjadi satu menjadi Desa Muktisari. Desa Muktisari ini merupakan kecamatan Cingambur, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dan dipimpin oleh kepala desanya yaitu Bapak Mulyadi. Oke, terima kasih. Saya agak sedikit tahu sejarah mengenai Desa Muktisari ini bagaimana. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih kondisi tanah dan pemukiman di Desa Muktisari ini ya Ibu? Bisa dari Ibu Cilahidir. Kondisi tanah subur, tapi semenjak beberapa tahun terakhir itu udah nggak terlalu subur lagi. Memang masih subur tapi nggak sesubur zaman dulu gitu. Kalau gitu, sejak kapan sih masalah kesuburan ini terjadi dan apa penyebab dari menurunnya kesuburan ini? Sejak tahun 2015, tingkat kesuburan di desa kami ini, penyebabnya menurun itu kesuburan tanah di sini itu karena berdampak pada 3 dusun tersebut. Penyusutan kesuburan tanah sebagian disebabkan oleh adanya kehilangan hara dari tanah yang dapat menjadi melalui kembaran hasil tanaman, aliran air pemukiman. Oke, di sini saya akan bertanya. Jadi mata pencariannya itu hanya pertanian ya? Atau ada yang lain? Jadi kalau di dusun saya sendiri kan kita menunggu hasil panen itu kan cukup lama. Jadi masyarakat cenderung mencari pekerjaan lain sambil menunggu hasil panen itu. Ada yang bekerja sebagai buruh atau ada yang kalau di dusun saya ada yang memproduksi barang-barang hasil anyaman. Apa masih ada yang lain dari dusun-dusun Karangsari atau? Nah, kalau di Desa Ciloa Girang itu yang pertama tuh pertanian ya, karena dataran rendah. Nah, yang kedua itu ada masyarakat membuat anyaman yang dibuat dari bambu, di mana diberi nama boboko. Dalam bahasa Indonesianya itu bakul untuk wadah makanan yang terbuat dari anyaman bambu. Oke, jadi dari dusun Ciloa Hilir, Ciloa Girang, dan dusun Karangsari itu bagaimana ya teknik pembuatan dari anyaman wadah nasi ini? Kalau teknik pembuatan kerajinan ini dilakukan secara manual melalui proses unap atau babako atau dalam bahasa Indonesia bakul. Jadi Bu, saya kan bertanya lagi nih mengenai sumber air di sini itu menggunakan sumber air dari mana ya? Kalau sumber air kita rata-rata sih dari sumber air mata air semua. Tapi ada beberapa, kalau dari pemukiman warga sendiri
ada juga yang menggunakan sumur bor. Kalau dari di tempat lahan pertanian itu biasanya sih semua dusun tuh dari di sekelilingnya itu air sungai. Jadi sumbernya itu ada yang dari sumur dan juga ada yang dari air sungai ya Bu ya. Oke, ya, baik. Baik. Di sini saya akan bertanya, jadi masalahnya itu hanya soal kesuburan tanah atau ada faktor lain gitu dari masalah yang terjadi di 3 dusun ini? Faktor lain saya nggak ada sih, nggak, mungkin dari desa-desa yang lain mungkin. Atau dari Bu Karangsari itu apa sih Bu yang membuat masalah sehingga menurunnya kesuburan itu, apakah dari orang sekitar atau dari masyarakat juga atau gimana ya? Kesuburan tanah yang menurun itu karena sikap petani yang masih menerapkan kebiasaan lama. Jadi kan kita udah di masa modern nih, tapi para petani di sini itu masih menggunakan teknik lama. Jadi itu yang menghambat penurunannya produksi tani. Oke, jadi itu karena masyarakat yang belum mau menerima sesuatu hal gitu ya, seperti nanti kalau misalnya ada barang yang masuk itu mereka belum tentu bisa nerima hal itu mereka belum bisa nerima atau memang mereka nggak mengerti cara penggunaan. Kalau dibilang nggak mengerti itu bisa jadi kemungkinan besar karena di sini juga belum ada yang menerapkan hal tersebut. Jadi makanya para desa itu masih nyaman dengan produksi modern yang tradisional gitu. Ada solusi yang untuk ditawarkan kepada 3 dusun ini ya. Jadi solusi yang ditawarkan itu seperti masalah yang sudah ada, itu masyarakat yang kurang memahami cara penggunaan lahan pertanian ini, seperti kalau misalnya ada barang baru atau penggemboran tanah yang belum bisa diterima. Jadi mungkin kita nanti akan mengajarkan cara penggunaan lahan yang baik dan lahan pertanian yang bisa membuat lahan pertanian itu menjadi subur atau membuat hasil panen itu menjadi lebih baik. Dengan caranya seperti apa? Mungkin caranya itu kita mengadakan sosialisasi bersama kepada masyarakat sekitar untuk mengetahui apa sih tujuan atau pembuatan lahan pertanian itu menjadi lebih baik. Atau kita mengajarkan nih alat-alat produksi yang kekinian itu gimana cara menggunakannya. Atau kita langsung praktek gitu ke lapangan. Tapi kalau misalnya ini dari masyarakat udah bisa menggunakan alat produksi yang lebih modern, tapi tidak ada alatnya, maksudnya kami tidak memilikinya, hanya diajarkan, itu kan berarti nggak ada efek apapun untuk di pertanian itu sendiri. Nah, makanya saya bilang saya kan ada tawaran solusi untuk bulan ke depan. Nah itu mungkin saya sama kepala desa di sini akan membuat pengajuan untuk beberapa alat masuk ke desa ini. Gitu sih. Oke, cukup sampai di sini diskusi kita ya ibu-ibu ya. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu yang sudah datang dan mengikuti diskusi ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.